Introducing myself. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya bro and sis. Oke, di sini aku akan membahas suatu sejarah, yaitu tentang sejarah perkembangan teknologi informasi. Berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin pesat. Perkembangan teknologi itu tidak akan ada habisnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan waktu demi waktu, teknologi mengalami perkembangan. Bahkan, perkembangan sudah ada di zaman kuno. Perkembangan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode cara-cara terbaru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat tradisional. Perkembangan memang sangat penting untuk kehidupan manusia karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan hidup manusia. Di belahan banyak masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan sejarah-sejarah teknologi. Yang pertama, teknologi pada masa prasejarah. Yang kedua, teknologi pada zaman kuno. Yang ketiga, teknologi pada zaman pertengahan. Yang keempat, teknologi pada zaman revolusi industri. Dan yang kelima, teknologi pada abad ke-20. Yang pertama, teknologi pada zaman prasejarah. Prasejarah itu ialah di mana para manusia belum mengenal tulisan, belum tahu cara membaca, dan sebagainya. Mungkin kita pernah mendengar sejarah tentang api oleh manusia pada zaman dahulu. Tetapi yang kita bahas bukan apinya, melainkan apa yang bisa menciptakan api itu, terbuat dari mana api itu berasal. Jadi ketika zaman dahulu, api itu dihasilkan dari batu. Nah, batu ini merupakan alatnya. Batu itu tadi telah dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3, juta tahun yang lalu. Jadi pada saat ini, sejak yang lalu tuh, pada saat itu manusia lebih cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka, seperti membuat pedang, kapak genggam, dan bejana perunggu. Jadi barang-barang tersebut atau alat-alat tersebut merupakan teknologi pada zaman prasejarah. Teknologi pada zaman kuno. Zaman yang dimaksud ialah zaman setelah zaman prasejarah, atau biasa kita menyebutnya dengan zaman pertengahan abad pada saat itu. Oke, pada saat itu zaman ini sangat rentan waktunya, sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya. Peradaban manusia itu sangat cepat. Contohnya seperti Mesir kuno, yaitu di Mesir kuno ada piramida. Dan pada zaman ini manusia sudah mengenal tulisan. Kenapa? Karena banyaknya temuan sejarah yang berbentuk tulisan, jadi mereka tahu tulisan. Oke, yang ketiga yaitu teknologi pada zaman pertengahan. Menurut dari beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai ke 15 Masehi. Jadi jaraknya itu ada 15. Satu hal yang bisa kita jadikan bukti ialah pada zaman itu, dari sisi ini kita lihat dari sisi sini, pada masa kini banyak kesenian-kesenian yang baru muncul dari sisi letak geografisnya, yaitu dari mana itu berasal yaitu dari benua Eropa, karena Eropa itu merupakan rajanya pada saat itu. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori oleh orang-orang Eropa. Pengetahuan mulai berkembang pesat dan ditemukan rumus-rumus matematika dan lain-lainnya seperti algoritma,
kombinasi, faktorial, dan lain-lainnya. Pada zaman ini juga penjelajahan sudah mulai umum dilakukan, maka saat ini kita sudah mengenal yang namanya kompas. Jadi kompas itu muncul ketika pada zaman pertengahan. Yang keempat, teknologi pada zaman revolusi industri. Pada zaman ini sudah ditemukannya mesin-mesin yang mempunyai produksi massal. Jadi berkembangnya teknologi, maka perilaku sosial juga berubah. Revolusi industri pertama terjadi pada abad ke-17 sampai 18. Pada zaman itu banyak sekali perubahan pada sisi manusia yang tidak lepas dari kata teknologi. Sekarang kita berada di fase atau sudah berada di titik 4.0. Yang kelima, teknologi di abad ke-20. Pada saat ini atau pada zaman di abad ke-20, Neil Armstrong siapa sih? Neil Armstrong merupakan orang atau manusia yang berhasil mendarat di bulan, orang yang berhasil. Dan dalam teknologi itu, dalam bidang lain pun berkembang pesat, seperti dalam bidang militer. Bom atom juga berhasil diciptakan. Transistor merupakan cikal bakal yang menjadi ukuran komputer kecil sekarang ini. Pada abad akhir ke-20 ini, internet sudah diperkenankan untuk umum dan komersil. Jadi sebelum abad ke-20 ini, internet tidak boleh digunakan atau tidak diperkenankan untuk umum. Hanya bagian-bagian tertentu seperti militer. Setelah itu, perkembangan juga dapat dilihat dari aneka invasi teknologi yang ada pada zaman ini. Kemajuan teknologi banyak menyentuh berbagai macam sektor, yaitu ada 5 sektor. Dalam bidang ekonomi, yang pertama dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi ini di bidang ekonomi berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan seperti Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Contohnya, dahulu manusia menggunakan transaksi secara real atau nyata, atau berhadapan secara langsung, tatap muka, antara pembeli dan penjual. Maka sekarang beralih ke media online. Selain itu, sistem pembayaran juga diganti, yaitu dengan e-money. Yang kedua, teknologi dalam informasi. Perubahan dalam informasi mudah diikat dalam memperoleh informasi dan internet dari berbagai perangkat teknologi yang ada. Seperti ada kebakaran yang terjadi di jalan A, maka orang yang berada di jalan atau di tempat lain selain tempat A itu bisa dapat informasi mengenai kebakaran yang terjadi di lokasi A. Yang ketiga, teknologi transportasi. Salah satu kemajuan di bidang transportasi adalah banyak berbagai alat transportasi modern. Jika dulu kita berpergian menggunakan delman, sepeda, maka sekarang sudah berganti, di mana kita bisa menggunakan alat-alat transportasi lainnya seperti sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Jadi itu tadi merupakan teknologi yang sudah berkembang dari yang tadinya tradisional menjadi modern. Yang keempat ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini adanya karena kemajuan zaman sekarang, kita mudah untuk berkomunikasi dengan orang di luar sana. Kita mudah bertukar kabar dari yang kita dan kita bisa juga menjaga silaturahmi agar tidak terputus. Karena teknologi ini, kita tidak perlu lagi yang namanya mengirim surat ke kantor pos, di mana itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ada teknologi pendidikan. Dunia berkembang itu karena teknologi pendidikan yang baik. Jadi kalau misalnya tidak ada pendidikan, maka dunia tidak berkembang. Seperti pendidikan yang berbasis komputer. Jadi ini sudah tidak asing lagi bagi kita dong. Model dalam pembelajarannya itu pun berbeda-beda. Ada 4. Yaitu ada CBA, yaitu artinya adalah Computer Based Instruction.
Itu ada CAI, adalah Computer Assistant Interaction. Setelah itu ada CBT, Computer Based Training. Dan yang keempat ada CBA, yaitu Computer Based Education. Jadi itu adalah sebuah teknologi-teknologi yang berkembang pesat dari zaman ke zaman. Oke, cukup sekian saja. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Bye-bye. Sampai jumpa kembali.